Kampanye terbuka baru bisa dilakukan 16 Maret hingga 5 April nanti. Tapi iklan politik dan iklan kampanye pemilu sudah muncul jauh sebelum masa kampanye terbuka. Moratorium iklan politik tinggal pepesan kosong. Debat sehat. Tagline Indonesia Hebat milik PDI Perjuangan kini makin populer sejak varian iklannya yang menampilkan Puan Maharani serta Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri warawiri di televisi. Negeri ini. Nasional Demokrat juga punya varian iklan yang secara tak langsung mengajak masyarakat memilih wajah baru di pemilu 2014. Hapus lagi. Ya itu kan sosialisasi. Yang namanya kampanye itu kan ada memenuhi 3 unsur. Ada kata-kata mengajak. Misalnya pilihlah Partai Nasdem begini-begini dan sebagainya. Yang kedua ada visi dan misi partai itu yang kita umumkan kepada publik. Program-program partai ini seperti apa. Kemudian yang ketiga itu memuat nomor urut partai atau nomor pilih partai. Jadi 3 unsurnya harus terpenuhi. Ketika 3 unsur itu tidak terpenuhi, dia bukan kampanye. Dan yang juga kencang beriklan adalah pemilik FIFA Group yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Iklannya bahkan muncul di jam tayang untuk anak-anak. Padahal 28 Februari lalu, KPU, Bawaslu, KPI dan Komite Independen Pemilu menyepakati moratorium kampanye melalui media penyiaran. Lembaga penyiaran dan peserta pemilu diminta menghentikan penyiaran iklan politik dan kampanye sebelum masa kampanye pemilu melalui media massa, yakni 16 Maret hingga 5 April. Kalau yang moratorium itu kan semacam himbauan moral sebetulnya kepada mereka. Kecuali misalnya KPI, kalau KPI bisa bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai televisi yang menggunakan ruang publik. Jadi misalnya mereka tidak boleh memberikan siaran secara yang sangat kentara menguntungkan pemiliknya misalnya. Bawaslu tidak bisa memberi sanksi pada partai peserta pemilu yang beriklan di media massa sebelum masa kampanye terbuka. Selama ini laporan pelanggaran kampanye selalu kandas di kepolisian. Iklan kampanye dalam hukum positif adalah iklan yang memuat visi, misi, program, serta ajakan memilih. Dan ini sulit dibuktikan. Sementara organisasi pemantau pemilu Mata Massa menerima lebih dari 900 laporan pelanggaran kampanye pemilu sepanjang Februari hingga awal Maret di Jabodetabek. Dugaan pelanggaran paling banyak dilakukan Partai Demokrat. Sebagian besar masih laporan administratif berupa pelanggaran pemasangan alat peraga, serta yang kedua ini semakin banyak laporan pidana. Kalau di bulan sebelumnya hanya ada 6 dugaan pidana, sekarang ada 34. Mata Massa yang dimotori organisasi profesi wartawan Aliansi Jurnalis Independen mengingatkan tiap media massa wajib memberi ruang pemberitaan yang adil pada partai peserta pemilu serta tokoh politik selama kampanye terbuka. Jurnalis itu tidak boleh menjadi partisan, baik itu dia sebagai caleg, tim sukses, ataupun sebagai bagian dari sebuah tim besar dari pemilu. Itu tidak boleh. Jurnalis sebagai warga negara itu boleh memilih pada saat hari pencoblosan, tapi dia tidak boleh partisan pada saat memberitakan dan pada saat dia mengumpulkan informasi. Sejak tahun lalu, peserta pemilu banyak yang mencuri-curi waktu atau mengelabui peraturan KPU untuk melakukan kampanye rapat umum. Bahkan di antara mereka ada juga yang membungkus iklan di media massa dengan program kuis dan berita. Padahal tahapan pemilu untuk kedua bentuk kampanye itu telah disediakan. Kapan dan apa saja aturannya kita bahas di segmen Angka Bicara. Pemirsa, jangan heran jika mulai hari Minggu Anda melihat rombongan orang sambil membawa atribut peserta pemilu warawiri di jalanan. Bisa saja mereka sambil meneriakkan slogan-slogan. Memang mulai 16 Maret hingga 5 April nanti pemilu memasuki tahapan baru.
kampanye terbuka. Selama 21 hari, mata dan telinga rakyat akan disuguhi hal yang sama, kampanye politik. Tak hanya di ruang publik seperti di jalanan dan lapangan, kampanye juga di ruang privat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik seperti radio dan televisi. Tapi peserta pemilu harus hati-hati karena tetap ada batasannya dan Anda juga bisa mengawasi. Rapat umum yang biasa dilakukan di tempat terbuka dengan menghadirkan banyak orang tetap ada waktunya, yaitu pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Jadi bukan untuk 24 jam. Atribut kampanye yang dibawa juga hanya yang berhubungan dengan peserta pemilu. Selain itu juga harus menghormati hari dan waktu ibadah. Contohnya, pada tanggal 31 Maret tak boleh ada kegiatan kampanye karena menghormati Hari Raya Nyepi umat Hindu. Sementara untuk kampanye di media massa harus sesuai dengan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Spesifik untuk iklan di televisi dan radio ada batasannya, yaitu 10 spot per stasiun per hari dengan durasi 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio, tidak boleh lebih. Jadwal dan lokasi kampanye juga telah ditentukan. Tak semua partai boleh berkampanye di tempat dan waktu yang sama, kecuali yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu KPU. Contohnya di daerah pemilihan DKI Jakarta yang dibagi dalam 3 daerah pemilihan. Pada hari Minggu di Dapil 1 yaitu yang meliputi Jakarta Timur, hanya 4 partai politik yang boleh berkampanye. Cara ini juga berlaku di seluruh daerah. Semua partai mendapat jatah yang sama. Nah, pemirsa, ini kesempatan bagi Anda untuk bisa lebih dekat dan mengenal partai serta calon-calon legislator yang akan Anda pilih. Hingar-bingar pemilu dalam kampanye terbuka, jangan sampai membuat Anda terlena. Amati, awasi, jangan sampai salah pilihan Anda menentukan nasib bangsa. Demikian Let's Vote kali ini, saya Rika Amru. Let's Vote, jangan golf.